Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala kita diberikan suatu nikmat yang sangat besar, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka saling nasihat menasihati, dalam rangka belajar bersama agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah. Kata Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum atau sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka membaca kitab Allah dan belajar serta saling mengajarkan kitab Allah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, dan Allah akan limpahkan kasih sayangnya kepada mereka. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk duduk bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di depan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi siapa saja yang mau meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari agama kita yang mulia ini. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah dimaklumi bersama bahwasannya di dalam kehidupan ini kita memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, setiap kita wajib mengetahui apa saja hak dan kewajiban kita, agar kita dapat memenuhi setiap hak yang memiliki hak dan setiap kewajiban yang dibebankan atas kita. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi hak dan kewajiban apabila kita tidak mengetahuinya, apabila kita tidak mengenalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addi kulli dzi haqqin haqqahu." Tunaikanlah, penuhilah setiap yang memiliki hak, haknya. Penuhilah haknya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin menyampaikan di antara hak yang memiliki hak yang terbesar atas kita. Tentunya yang paling berhak atas kita untuk kita penuhi haknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?"
Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Maka kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Demikian adabnya ketika kita ditanya tentang permasalahan agama dan kita tidak mengetahuinya, maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka hanya beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab bagi siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Inilah hak yang paling tertinggi. Dan seorang muslim tidak akan mungkin dia bisa selamat dalam kehidupan dunia ini, terlebih dalam kehidupan akhirat, kecuali dia memenuhi hak ini. Dia memenuhi kewajibannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu disembah dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun juga. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan juga keutamaan yang besar, sebuah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya hamba diberikan hak yang Allah subhanahu wa ta'ala pasti menunaikannya. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah pasti memenuhi janjinya. Kata Allah atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Allah pasti tidak akan mengazab siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Kalau begitu, permasalahan ini adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Sebab ini adalah hak yang paling tertinggi. Betapa tidak? Ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang memiliki berbagai macam rezeki yang Dia anugerahkan kepada kita. Setiap kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini tidak lain kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, hidung yang kita gunakan untuk mencium, mulut yang kita gunakan untuk berbicara, tangan dan kaki, darah yang mengalir di tubuh kita, semua itu adalah kenikmatan yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita tanpa mengharapkan imbalan apapun. Subhanallah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tetapi alhamdulillah, kita dapatkan semua itu secara gratis. Allah tidak meminta bayaran, Allah tidak meminta upah dari semua nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kecuali agar kita beribadah kepadanya, agar kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Akan tetapi ibadah dan kesyukuran itu juga bukan berarti untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi sesungguhnya Dia akan kembali kepada kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan apabila kita beribadah kepada Allah. Tidak ada untung bagi Allah, tidak bertambah kekuasaannya kalau kita beribadah kepadanya. Sebagaimana kalau kita kafir kepadanya, kalau kita ingkar, kita tidak beribadah kepadanya, itu sedikit pun tidak mengurangi kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ibadah dan kesyukuran yang kita lakukan hakikatnya demi kita juga untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka inilah hak yang paling tinggi. Kalau begitu ini adalah hak yang harus lebih kita perhatikan dibanding segala macam hak yang ada di dunia ini, yang harus kita dahulukan. Bahkan apabila terjadi pertentangan antara hak seorang hamba dan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dahulukan hak Allah. Walaupun hamba tersebut memiliki hak yang tinggi atas kita, seperti pemerintah kita yang harus kita taati, orang tua kita yang harus kita dengarkan, demikian pula suami kita yang harus selalu kita taati. Akan tetapi apabila pemerintah atau orang tua atau suami memerintahkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah, tidak boleh kita taati. Tidak boleh kita taati mereka dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW secara khusus telah mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Dikarenakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak yang paling tinggi, yang harus lebih kita junjung tinggi, yaitu kita murnikan ibadah kepadanya, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan subhanallah, betapa tingginya hak ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita adanya manusia, demikian pula jin di muka bumi ini sesungguhnya hanya demi untuk merealisasikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi bukan sembarang ibadah yang Allah inginkan, tetapi ibadah yang benar-benar dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan ibadah bukan sekedar menyembah Allah. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau bukan sekedar menyembah Allah, ibadah itu harus disertai dengan keyakinan bahwasannya tidak ada yang boleh disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus yakin semua yang disembah oleh manusia, semua yang dianggap Tuhan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar sama sekali. Dan inilah sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah yang selalu kita ucapkan. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kita sudah pahami maknanya dengan baik? Jangan-jangan kita mengucapkan kalimat tersebut tapi kita tidak paham. Maka bagaimana bisa kita mengamalkannya kalau kita tidak memahaminya? Apakah kita memahami la ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah? Itu salah. Kenapa kita katakan salah? Karena memang kenyataannya Tuhan selain Allah yang disembah manusia itu ada. Kenapa kita katakan tidak ada Tuhan? Padahal Tuhan selain Allah yang disembah manusia itu ada. Ada namanya Tuhan Yesus, ada yang namanya Dewa-Dewi, ada yang namanya syaitan yang juga disembah oleh manusia, ada berhala-berhala. Bahkan Allah kabarkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menjadikan ilahahu hawahu, Tuhan sesembahan mereka adalah hawa nafsu mereka. Kalau begitu apa sebetulnya makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah yang sebenarnya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah
yang boleh disembah oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, seorang muslim itu yakin sesuai dengan kenyataan yang ada. Benar ada Tuhan selain Allah. Ada namanya Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi semua Tuhan-Tuhan itu adalah Tuhan yang salah, Tuhan yang batil, tidak patut disembah, tidak boleh diibadahi. Sedangkan yang boleh disembah, yang boleh diibadahi hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya makna kalimat la ilaha illallah, yakni meyakini bahwa yang boleh disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila ada seorang muslim, dia mengaku muslim, di KTP-nya tertulis beragama Islam, bahkan dia lahir dari keluarga muslim, dia sholat, dia melaksanakan puasa, dia berzakat, dia berhaji ke Baitullah, dan dia melakukan semua kebaikan-kebaikan kepada manusia. Tetapi di dalam hatinya dia menganggap sah-sah saja kalau manusia mau menyembah Yesus. Tidak ada masalah kalau manusia masuk Kristen. Itu kan hak mereka, itu kan hak asasi mereka. Apalagi sudah dilindungi oleh undang-undang. Apabila ada seorang muslim berpandangan seperti ini, maka dia kafir. Kalau dia tadinya muslim, maka dia murtad pada saat itu juga. Kenapa? Karena dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sekedar seorang beribadah kepada Allah, tapi juga harus yakin semua sesembahan selain Allah adalah salah, adalah batil, adalah tidak benar. Kalau begitu, semua agama selain Islam juga salah, juga tidak benar, juga batil. Kenapa? Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan sesembahan yang benar, sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Islam. Kecuali agama Islam yang mengajarkan beribadah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hak yang paling tertinggi. Kemudian termasuk dalam upaya kita menunaikan hak yang paling tinggi ini adalah juga dengan menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hak sesama manusia ataupun makhluk yang lainnya. Sesungguhnya setiap orang memiliki hak atas kita. Hanya saja berbeda-beda besar hak mereka atas kita. Maka yang perlu kita ketahui, hak manusia yang paling besar adalah orang tua kita. Adalah hak orang tua kita. Berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, memberikan hadiah kepada mereka, membantu urusan-urusan mereka, dan tidak berkata-kata kasar kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat kepada umat manusia, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu yang telah menciptakanmu dan memberikan rezeki kepadamu telah berwasiat kepadamu, janganlah kamu menyembah kecuali kepadanya. Ini wasiat yang pertama. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan wasiat tersebut dengan wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua, amalan berbakti kepada mereka itu di bawah berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu tinggi sekali, sampai disebutkan setelah hak Allah baru kemudian hak kedua orang tua. Maka ini adalah perkara yang harus kita perhatikan. Setelah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan hak orang tua kita. Apakah kita sudah berbakti kepada mereka, ataukah justru sebaliknya kita berbuat durhaka kepada mereka? Kemudian
hak orang tua, kita katakan adalah hak terbesar setelah hak Allah. Ini hanya berlaku bagi laki-laki dan wanita yang belum bersuami. Apabila wanita itu sudah bersuami, maka posisinya sekarang berubah. Hak suaminya menjadi lebih tinggi dibanding hak orang tuanya. Ini ketentuan syariat. Sehingga misalkan apabila suaminya memerintahkan dia untuk melakukan suatu hal, suatu perkara yang mubah, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, sementara orang tuanya menginginkan sebaliknya, atau memerintahkan seorang wanita melakukan sebaliknya dari apa yang diinginkan suaminya, maka siapa yang dia dahulukan? Suaminya, bukan orang tuanya. Sebab dia sudah menikah, dia sudah memiliki suami, posisinya sudah bergeser, kedudukan orang tuanya, hak mereka sudah lebih di bawah daripada hak suami. Hak suami lebih tinggi setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah mengingatkan betapa besarnya hak suami ini. Kita akan sebutkan beberapa hadis yang merupakan tanda cinta kasih Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, sehingga beliau membimbing kita agar dapat selamat dalam kehidupan dunia ini dan terutama dalam kehidupan akhirat, dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang sudah tidak punya pilihan lagi, mau memilih berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan, tetapi yang ada adalah memanen apa yang kita lakukan di dunia ini. Itulah kehidupan akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis telah membimbing bagaimana seorang istri bersikap kepada suaminya agar dia dapat meraih kebahagiaan. Dan sesungguhnya sebuah ikatan perkawinan adalah bukan saja kebahagiaan di dunia ini, tetapi itu bisa dijadikan ladang dan lahan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak, khususnya bagi para istri. Kita akan sebutkan beberapa hadis. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idznih, wa la ta'zan fi baitihi illa bi idznih." Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal seorang istri melakukan puasa sedangkan dia lagi bersama suaminya, yakni suaminya lagi di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk memasukkan siapapun ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Maka jelas sekali hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita keutamaan suami, besarnya hak suami atas seorang istri, sampai-sampai untuk melakukan puasa dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan izin suaminya. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah, sebab hukum puasa sunnah lebih rendah dibanding mentaati suami. Mentaati suami adalah wajib. Adapun kalau puasanya adalah puasa wajib, maka tidak ada hak bagi seorang suami untuk melarang istrinya. Bahkan ketika dia melarang, maka larangannya ini tidak dianggap sedikit pun oleh istrinya. Tidak boleh dianggap. Tetapi bukan berarti dia melawan suaminya, tapi dia nasihati dengan baik. Ini puasa wajib, mohon maaf, saya tidak bisa mentaati keinginanmu. Ini perintah Allah. Tidak boleh perintahmu bertentangan dengan perintah Allah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikah hatta tusbiha." Wa fi riwayatin aw hatta turji'a. Wa fi ukhra hatta yarda anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila seorang suami mengajak istrinya menuju kasur mereka, yakni untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi istrinya menolak, lalu suaminya menginap pada malam itu dalam keadaan marah kepada istrinya, maka para malaikat melaknat dia. Subhanallah, betapa besar dosanya. Para malaikat melaknat dia sampai pagi. Dan dalam riwayat yang lain, sampai dia memenuhi hak suaminya. Dan dalam riwayat yang lain, sampai suaminya itu ridho kepadanya. Jadi besar sekali dosa seorang istri apabila dia diajak oleh suaminya, tetapi dia tidak mau mengikuti ajakan tersebut, maka malaikat akan melaknatnya. Dan yang dimaksud dengan melaknat itu adalah didoakan agar dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Malaikat mendoakan laknat, yakni mendoakan agar dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau begitu Allah akan murka kepadanya. Kepada siapa lagi dia harus mengadukan urusannya? Kepada siapa lagi dia bergantung kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka kepadanya? Maka hadis ini menunjukkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Hadis yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abi Awfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "La tu'addil mar'atu haqqa zawjiha aw la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seorang wanita itu belumlah menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia menunaikan hak suaminya. Jadi kita berbicara tentang hak Allah, maka seorang wanita itu belum dianggap telah memenuhi hak Allah, telah menunaikan haknya sampai dia menunaikan hak suaminya. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan demikian. Allah perintahkan seorang wanita itu untuk memenuhi hak suaminya. Berarti ketika dia memenuhi hak suaminya, sama saja dia memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak memenuhi hak suaminya, berarti dia tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu nafsaha." Andaikan seorang suami mengajak istrinya, yakni memintanya untuk berhubungan, dan istrinya itu berada di atas suatu kendaraan, maka seorang istri ini harus memenuhi hak suaminya. Jadi misalkan ibu-ibu sudah siap di motor atau di angkot mengantar anak-anak ke sekolah, jam sudah mau terlambat, tiba-tiba suami ingin berhubungan suami istri, dipanggil, harus balik lagi. Demikian yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak peduli apakah anak itu terlambat ke sekolah atau tidak, hak suaminya harus lebih dia penuhi. Makin jelas menunjukkan besarnya hak seorang suami. Hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhih qatalaqallah fa innama huwa indaka dakhil yushiku an yufariqaka ilaina." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini kecuali istri daripada suaminya dari kalangan bidadari, apabila suaminya termasuk
calon penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan baginya istri-istri yang lain dari kalangan bidadari yang tentunya kecantikan mereka, kebaikan mereka jauh-jauh lebih baik daripada wanita-wanita di dunia ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini, maka istrinya dari kalangan bidadari akan mendoakan baginya. Apa doanya? La tu'zi qatalakallah. Janganlah kamu menyakiti dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerangi kamu. Ini doa para bidadari. Semoga Allah memerangi kamu karena kamu menyakiti suamimu. Fa innama huwa indaka dakhil. Ketahuilah, suamimu itu hanyalah tamu bagimu di dunia ini. Yushiku ayyufariqaka ilaina. Tidak lama lagi dia akan berpisah denganmu dan akan menemui kami. Maka ini peringatan bagi setiap istri, jangan meremehkan hak suami. Hormati dia, tunaikan haknya. Besar sekali hak dia atas kalian. Hadis yang kelima dari Husain bin Mihsan, beliau mengabarkan, haddatsani ammati qalat, bibiku pernah menyampaikan kepadaku, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Kata bibinya, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan sebagian keperluanku. Faqala ay hadhihi azatu ba'lin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, apakah kamu ini memiliki suami? Qultu na'am. Aku katakan iya. Qala, lalu kata Nabi, kaifa anti lahu? Bagaimana posisimu dalam pandangan suamimu? Yani, apakah dia senang kepadamu atau dia tidak senang kepadamu? Qalat ma'aluh. Maka kata perempuan ini, saya tidak pernah mengurang-urangi haknya. Saya selalu mentaatinya. Illa ma'ajiztu anhu. Kecuali yang memang aku tidak mampu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah bagaimana posisimu dalam pandangan suamimu. Apa kamu sudah baik atau kamu masih jelek? Sebab dia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanzuri, lihatlah bagaimana kedudukanmu dalam pandangan suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya apa? Dia adalah sebab yang dapat memasukkan kamu ke dalam surga, dan dia juga bisa menjadi sebab memasukkan kamu ke dalam neraka. Yakni, kalau kamu taat kepadanya, kamu masuk surga, dan kalau kamu tidak taat kepadanya, kamu tidak memenuhi haknya, maka kamu akan masuk neraka. Hadis yang ke-6, Nabi SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Ini hadis yang terakhir yang menjelaskan kepada kita pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung apabila seorang wanita memenuhi hak Allah dan hak suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Tabrani dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, wa hassanat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, yakni dia tidak berhubungan suami istri kecuali bersama suaminya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ya, subhanallah, keutamaan yang sangat besar apabila seorang wanita itu sudah melakukan salat 5 waktu
berarti dia telah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, dia penuhi hak suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan persilahkan dia, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Apakah kamu mau masuk dari pintu yang dimasuki oleh Nabi Muhammad? Silahkan. Apakah kamu mau masuk dari pintu yang dimasuki oleh Abu Bakar, oleh Umar, Utsman dan Ali? Silahkan. Ini subhanallah, keutamaan yang sangat besar, menunjukkan ketaatan seorang istri kepada suami dapat mengantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya kembali kepada istri itu juga. Bukan saja dia dapat membahagiakan suaminya dan menjaga keharmonisan rumah tangganya, tetapi manfaat yang sangat besar akan juga dia raih, terutama di akhirat kelak. Ketika dia sangat membutuhkan kasih sayang Allah, ketika dia sangat takut jangan-jangan dia dilemparkan ke dalam azab yang sangat pedih, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan memasukkan dia ke dalam surga, karena ketika di dunia dia telah taat kepada suaminya. Jadi inilah hak yang paling tinggi di antara manusia yang harus kita tunaikan. Setelah itu tentunya barulah hak orang tua kita, kemudian hak anak-anak kita, kemudian hak tetangga-tetangga kita, kemudian hak guru-guru kita, kemudian hak masyarakat kita, dan seluruhnya. Setiap manusia memiliki hak atas kita, harus kita kenali hak mereka dan kita tunaikan sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addi kulli dhi haqqin haqqahu, dan tunaikanlah setiap yang memiliki hak mereka. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau sudah habis waktu, saya tidak tahu. Kalau belum habis waktu, ada yang dipertanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam.